Balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Kembali ke timeline masa kini, Dashi kembali menemukan seorang ilmuwan yang tewas akibat bunuh diri. Seperti rentetan kasus bunuh diri ilmuwan sebelumnya, Dashi menemukan sebuah perangkat menyerupai helm yang berfungsi untuk memainkan game virtual reality. Kini dengan jumlah ilmuwan bunuh diri yang sudah mencapai 32 orang, Dashi pun terus berusaha menyelidiki kasus yang penuh kejanggalan ini. Guna mencari petunjuk, Dashi pun melanjutkan aksi pengintaiannya terhadap Aogi dan teman-temannya yang sesama ilmuwan alumni Oxford. Sementara itu, Aogi dan teman-temannya berkumpul di rumah Jack. Di sini, Aogi memberitahu bahwa sejak ia menghentikan proyek sainsnya, Aogi tak lagi melihat penampakan hitung mundur yang selama ini membuat Aogi merasa akan mati. Selanjutnya, Aogi tak sengaja menemukan helm permainan milik Jack yang juga dimiliki oleh Jin. Mengetahui kedua temannya memiliki helm permainan ini, Aogi mendesak Jin dan Jack untuk berhenti memainkan permainan tersebut. Karena sebelumnya Vera telah bunuh diri setelah memainkan game tersebut. Bagaimanapun, Jin dan juga Jack tidak menghiraukan peringatan Aogi. Karena itu, Jin dan Jack diam-diam memainkan permainan ini secara bersama-sama. Lantas begitu memasuki dunia permainan ini, Jin dan Jack harus menghadap sang raja untuk menjelaskan teori tentang cara memprediksi gerakan matahari. Namun dalam prosesnya, dunia dalam permainan ini tiba-tiba menjadi hancur akibat dikelilingi oleh 3 matahari. Meski Jin dan Jack gagal, sang pemandu game menyatakan bahwa mereka berhasil naik ke level selanjutnya karena mereka berhasil mengungkap kebenaran sistem 3 bintang dalam permainan ini. Beberapa waktu kemudian, Jin dan Jack kembali bermain permainan bersama-sama. Pada level 3 ini, Jin dan Jack berusaha menjelaskan teori mereka soal cara mengatasi masalah 3 matahari. Namun sang raja tak memberikan mereka kesempatan dan memilih untuk menggunakan cara ilmuwan utusannya. Singkat cerita, cara ilmuwan utusan raja gagal mengatasi masalah 3 matahari, hingga akhirnya dunia dalam permainan ini pun hancur akibat terkena gaya gravitasi ketiga matahari. Tak lama berselang, sang pemandu game memberitahu bahwa meski Jin dan Jack telah gagal menyelamatkan dunia ini, mereka tetap berhasil naik ke level 4 karena mereka berhasil mengungkap tujuan sebenarnya dari permainan ini, yaitu menyelamatkan dan memberi penduduk tempat tinggal baru sebelum mereka binasa akibat bencana 3 matahari. Keberhasilan Jin dan Jack ini pun diketahui oleh pengawas permainan yang ternyata adalah Mike. Sebagai pengingat, Mike adalah pria Amerika yang sempat bertemu dengan Wenji di timeline masa lalu. Tepatnya saat Wenji sedang mencari lokasi ideal untuk laboratorium baru. Nah, selain mengawasi pemain dalam permainan ini, Mike kini juga berperan mengedarkan perangkat permainan ini secara rahasia ke para ilmuwan pilihannya. Karena Jin dan Jack berhasil mencapai level 4, Mike mengundang mereka untuk menghadiri sebuah pertemuan.
Yang mengejutkan, Mike diam-diam berkomunikasi dengan sosok perempuan misterius yang memperingatkan bahwa umat manusia bisa punah jika mereka tidak memiliki rasa takut. Humanity must learn to fear again. Our ancestors were like that. Di lain pihak, Augie frustasi karena proyek sainsnya akan kembali dilanjutkan oleh pihak perusahaan, meskipun Augie sebagai kepala peneliti tidak mengizinkannya. Berawal dari frustasi ini, Augie mencoba mengaktifkan kembali proyek sainsnya untuk membuktikan apakah penampakan hitung mundur yang ia lihat halusinasi atau nyata. Hasilnya, begitu Augie kembali mengaktifkan proyek sainsnya, Augie langsung kembali melihat penampakan hitung mundur, sehingga artinya hitung mundur ini adalah sesuatu yang nyata. Kembali ke Jin dan Jack, mereka akhirnya pergi bersama untuk menghadiri pertemuan sesuai undangan dari Mike. Tanpa mereka sadari, Jin dan Jack ternyata diawasi oleh Dashi. Setibanya di lokasi pertemuan, Jin dan Jack disambut oleh seorang perempuan bernama Tatiana yang sebelumnya sempat menghampiri Augie. Melalui pertemuan ini, Tatiana mengungkapkan bahwa permainan yang dimainkan oleh Jin dan para ilmuwan sebenarnya adalah permainan ciptaan ras alien yang bernama Santi. Permainan ini pun dibuat oleh alien Santi dengan dua tujuan. Tujuan pertama untuk menggambarkan kondisi ras alien ini di dunia nyata, dan tujuan kedua untuk mencari dukungan manusia agar ras alien ini bisa menduduki bumi dengan lancar. Nah, di dunia asal mereka, ras alien Santi hidup dalam sistem 3 matahari. Akibat sistem 3 matahari inilah dunia asal Santi akhirnya hancur dan sekarang mereka sedang mengungsi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena sinyal kiriman Wenji di timeline masa lalu, Santi akhirnya mengetahui lokasi bumi dan berniat menjadikannya sebagai tempat tinggal baru mereka. Di akhir pernyataannya, Tatiana menyatakan bahwa ia adalah bagian dari Santi. Tatiana juga bercerita bahwa Santi mampu berkamuflase untuk menyembunyikan wujud asli mereka. Sementara Jin percaya dan ingin lebih mengenal Tatiana, Jack justru menganggap bahwa semua pernyataan Tatiana adalah omong kosong. Kesal melihat sikap Jack yang berusaha melawan Santi, Tatiana akhirnya membunuh Jack di rumahnya. Who are you trying to reach? There's cameras in every room. Get off me! Nah, dengan kemampuan kamuflasenya, Tatiana berhasil membuat Jack seolah-olah bunuh diri seperti banyak ilmuwan lainnya. Dan hebatnya lagi, kemampuan kamuflase ini membuat Tatiana tidak terlihat oleh CCTV maupun Dashi yang diam-diam menyaksikan kejadian ini. Jadi kesimpulannya ya guys, Tatiana kemungkinan besar adalah orang yang selama ini membunuh banyak ilmuwan, yang sebelumnya ditemukan bunuh diri dan memiliki helm permainan. Dan bisa jadi Tatiana membunuh para ilmuwan ini karena mereka menentang kehadiran Santi yang berencana menguasai bumi. Keesokan harinya, Dashi menemui Augie dan teman-temannya untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Jack seolah-olah bunuh diri. Begitu menyaksikan rekaman ini, Jin langsung terpukul karena ia adalah orang terakhir yang bersama dengan Jack. Lantas saat mengobrol dengan Augie soal kejadian ini, Jin mengaku bahwa sebenarnya ia sudah menyuruh Jack untuk tidak melawan Tatiana. Namun Jack tetap keras kepala hingga akhirnya ia dibunuh oleh Tatiana. Dari pengakuan Jin, Augie akhirnya mempercayai bahwa Tatiana adalah bagian dari ras alien Santi. Keesokan harinya, Dashi mempertemukan Jin dengan Wade yang merupakan atasan Dashi. Dari hasil penyelidikan Dashi, Wade akhirnya mengetahui kemampuan kamuflase Tatiana dan hubungannya dengan aksi bunuh diri para ilmuwan. Wade juga mengetahui bahwa dalam waktu dekat, Jin akan diundang ke pertemuan organisasi Tatiana.
Untuk itu, Wade meminta Jin untuk menjadi mata-mata kepolisian guna menyelidiki organisasi Tatiana. Jin pun akhirnya memenuhi permintaan Wade berkat nasihat dari Augie. Setelah itu kita pun diperlihatkan kejadian penting pada timeline masa lalu, tepatnya pada tahun 80-an. Di tahun itu, Wenji kembali bertemu dengan Mike setelah mereka sempat berkenalan semasa Wenji menjadi anggota proyek rahasia pemerintah, yang mana proyek ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan alien. Lantas, saat bertemu dengan Mike, Wenji ternyata sudah meninggalkan proyek rahasia pemerintah dan menjadi dosen di sebuah universitas. Sedangkan Mike telah berhenti menjadi aktivis lingkungan hidup dan kini berprofesi sebagai pengusaha migas. Melalui pertemuan ini, Wenji dan Mike menyadari bahwa mereka sama-sama membenci sifat buruk manusia yang suka saling menghancurkan dan merusak alam. Karena hal itu, Mike sependapat dengan Wenji bahwa ras alien Santi bisa menjadi harapan mereka untuk menyelamatkan dunia dari sifat buruk manusia. Sesuai permintaan Wenji, Mike akhirnya bersedia memanfaatkan sumber dayanya untuk menjalin persekutuan dengan alien Santi. Kembali ke timeline masa kini, Mike kini memiliki sebuah kapal tanker besar yang cukup untuk mengangkut 1.000 orang. Nah, usut punya usut, kapal ini berfungsi sebagai markas rahasia untuk berkomunikasi dengan Santi. Selain itu, kapal ini ternyata juga menjadi tempat tinggal para anggota organisasi Mike yang memuja Santi sebagai dewa penyelamat mereka. Selanjutnya, kita pun diperlihatkan momen komunikasi Mike dengan sosok perempuan misterius yang kemungkinan besar adalah alien Santi. My lord? Yes. They are watching you right now. Di momen ini, Mike menyatakan bahwa setiap manusia termasuk dirinya memiliki sifat pembohong. Hal ini bertolak belakang dengan ras alien Santi yang memiliki sifat jujur dan berpikir lurus. Beberapa waktu kemudian, Jin akhirnya tiba di lokasi pertemuan organisasi Tatiana. Di waktu bersamaan, Dashi mengawasi Jin dari kejauhan guna mengantisipasi ancaman yang tidak terduga. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata alien Santi sudah mengetahui aksi mata-mata Jin berkat teknologi mereka yang sangat canggih. Di sisi lain, Wade atasan Dashi memperingatkan Dashi agar terus waspada karena Santi bisa memanipulasi apa yang didengar dan dilihat oleh manusia. Lantas saat berada di lokasi pertemuan, Tatiana memberitahu Jin bahwa organisasi ini adalah keluarganya. Tak lama berselang, organisasi pemuja Santi memperkenalkan pendirinya yang ternyata adalah Wenji. Ironisnya, Jin cukup mengenal Wenji berkat kedekatannya dengan Vera, yang selama ini hidup satu atap dengan Wenji. Wenji pun sempat bercerita bahwa organisasi ini ia dirikan bersama Mike. Selanjutnya, Wenji berpidato soal berbagai keunggulan alien Santi yang membuat mereka jauh lebih superior dari umat manusia. Karena keunggulan Santi inilah, Wenji meyakini bahwa kehidupan di bumi akan berubah menjadi lebih baik saat dikuasai oleh Santi. Wenji akhirnya menyatakan bahwa ras Santi akan tiba di bumi dalam waktu 400 tahun. Dan selama itu, organisasi ini bertugas untuk menyiapkan bumi sebagai tempat tinggal baru bagi alien Santi. Di tengah acara pertemuan yang masih berlangsung, tim taktis polisi tiba-tiba datang untuk membubarkan massa. Situasi ini pun berhasil dimanfaatkan oleh Dashi untuk mengevakuasi Jin. Bahkan Dashi juga sempat menembak Tatiana, meski akhirnya Tatiana berhasil melarikan diri. Setelahnya, Wenji ditangkap dan diinterogasi oleh Wade soal organisasi pemuja Santi. Namun Wenji menolak memberikan keterangan dan memperingatkan Wade bahwa Santi sangat amat kuat sehingga umat manusia takkan bisa menghentikan kedatangan mereka di bumi.